Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sore yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tausiah kita seperti biasa. Seperti biasa, iya. Kali ini saya yang bawa acara. Jangan Ustaz, Ustaz ajalah. Saya bawa acara Ustaz. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita Ustaz, Iya. sebenarnya tema kita banyak Ustaz. Iya. Tapi untuk kali ini kita buat tema yang biasa didengar ya Ustaz. Biasa kita laksanakan, yaitu ada 3 hal. Ada 3 hal yang harus segera kita laksanakan dalam kehidupan ini. Iya. Apakah yang 3 hal yang tersebut? Mari kita sampaikan kepada Ustadz kita Sulaiman Umar. Kepada Ustadz kita persilakan. Terima kasih. Agak bingung sore Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, 3 hal yang mesti harus kita segerakan. Yang pertama, membayar hutang. Membayar hutang. Yang kedua, menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Ya. Yang ketiga, menikahkan anak. Ini anak yang mana Ustaz? Anak itu ya perempuan atau ya laki-laki? Perempuan. Kalau laki-laki Ustaz? Kalau laki-laki tidak mengkhawatirkan. Tidak mengkhawatirkan. Kalau perempuan ini kita yang perempuan. Kalau tidak kita segerakan, maka dia akan menikah sendiri. Ini yang kita takutkan Ustaz. Ini yang kita khawatirkan. Kita khawatirkan betul Iya. Ustaz. Yang pertama tadi Ustaz mengatakan tentang hutang. Hutang. Apa begitu penting juga hutang Ustaz? Penting sekali. Bahkan pun mungkin enggak ada. Kalau sudah meninggal ada juga Ustaz. Ya, hutang ini mesti harus kita segerakan. Nah, jangan diulur-ulurkan. Nanti takutnya jenazahnya semakin panjang nanti, bahaya. Jadi kalau sudah ada niat untuk membayar hutang, maka segerakan. Jangan ditunda. Jangan ditunda-tunda. Ini betapa banyak menunda-nunda pembayaran hutang. Artinya seolah-olah kalau kita beramal nggak sampai amal gitu Ustaz. Ketika kita mati dalam meninggalkan utang dan utang tidak dapat ditebus, belum dapat terselesaikan, maka amalnya antara langit dan bumi, tergantung. Inilah pentingnya hutang, ini harus kita segerakan. Iya. Itu kan ada tuh waktu di apa dulu? Di mana? Di mana? Kami menyelenggarakan jenazah di Surau Tinggi Ustaz. Ada ada seorang yang meninggal di sana Ustaz. Itu ahli rumah atau ahli warisnya mengatakan kalau ada utang piutang yang bersangkutan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kami selaku ahli waris datanglah kepada kami. Itu saking penting, padahal itu mayat sudah meninggal. Iya. Pak Imus namanya. Pak Imus. Iya. Meninggal di Surau Tinggi beberapa hari yang telah lalu. Nah, itu artinya meninggal pun kita hutang tetap dibayar. Pertama sekali dari harta almarhum. Ya, jika ada almarhum meninggalkan hutang, sebelum harta waris dibagikan kepada anak, maka dari harta almarhum dikeluarkan, bayarkan utang. Bayarkan utang dulu. Iya. Dan dibagikan hartanya. Menurut agama Islam. Agama Islam. Jangan nurut sekehendak. Jangan menurut selera. Jangan menurut selera. Ini udahlah, ini untuk si anu. Ini udahlah untuk si anu, nggak bisa. Nggak bisa. Agama tidak mau selera kita Ustaz ya. Selera agama. Iya. Yang kedua Ustaz, menyelenggarakan fardu jenazah. Iya, fardu kifayah. Ini harus kita segerakan. Jadi artinya segera di situ tidak bisa kita berlengah-lengah, berleha-leha. Jangan melalaikan. Bagaimana pula Ustaz kalau ditunggu Ustaz? Misalnya anaknya di Pekanbaru, meninggal misalnya mayat ini jam 9. Dikebumikan kan jam 10 lah, sebelum zuhur. Iya. Bagaimana kalau anaknya tuh berangkat dari Pekanbaru
kan sekitar 4 jam dari Pekanbaru ke Pasir Pengarayan. Iya. Itu habis zuhur Iya. misalnya atau jam 1 lewat siang. Bagaimana tuh Ustaz? Boleh nggak? Iya. Ketika hal yang demikian terjadi maka itu dibolehkan. Boleh. Yang tidak boleh itu antar waktu sholat ke waktu sholat sudah lewat dari 3 waktu sholat. Oh, 3 waktu zuhur, asar, maghrib. Ya. Meninggal pagi, zuhur, asar, maghrib. Belum juga diselenggarakan. Lampau. Artinya waktu sholatnya sudah berlalu. 3 waktu sholat berlalu. 3 sholat berlalu. Itu tidak boleh Ustaz ya? Maka kita segerakan. Bahkan ada sebagian fardu kifayah malam hari diselenggarakan biar lebih cepat lebih baik kan. Ya. Misalnya meninggal maghrib. Janganlah tunggu besok pagi. Iya. Tapi kita tengok situasi dan kondisi. Kalau misalkan terjadi hujan, ya, itu di luar dari jangkauan kita. Ya. Oke, Ustaz, yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga, segerakan menikahkan anak. Anak Di sini mungkin anak perempuan. Karena kita khawatir anak perempuan ini takutnya nanti dia nikah sendiri, kawin sendiri dia. Kalau laki-laki menikah kalau tidak ada walinya tidak masalah. Oh, boleh. Boleh. Karena yang butuh wali itu adalah dari pihak perempuan. Jadi kalau menikah, kalau wanita saat pilihlah suami yang soleh. Calon suami yang soleh. Artinya yang taatlah kepada agama. Sekurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam jangan lupa. Kan begitu Ustaz? Iya. Kemudian kalau walimatul urs itu Ustaz, atau bahasa kitanya walimah. Atau apa nama? Kenduri Ustaz. Acara kenduri. Perkawinan. Bagaimana dalam agama Ustaz? Boleh Ustaz? Yang pertama, supaya kita mengumumkannya kepada halayak ramai, supaya orang tahu bahwa si anu itu sudah menikah. Oh, si anu itu sudah menikah. Iya, tapi itu bukan wajib. Bukan wajib. Sudah. Tapi tidak wajib. Kalau wajib nanti payah kita nanti kan. Kalau ada uang silakan. Ada sedikit aja uang. Iya. Jadi boleh ya. Boleh ya. Ini kebanyakan saat dari orang pesta itu atau orang pernikahan tadi Ustaz, mengadakan acara walimatul urs itu. Kebanyakan yang diundang itu Ustaz orang kaya Ustaz. Sementara kita tengok ada anak-anak yatim di situ Ustaz. Fakir miskin. Nenek-nenek jompo atau fakir miskin. Iya. Yang tidak punya rumah lah kan. Ada enggak dia diundang anak acara itu? Bagaimana menurut Ustaz? Sebaik-baik acara ada fakir miskin di dalam acara mendoa. Sejelek-jelek acara dihadiri oleh orang-orang kaya. Jadi kalau orang-orang kaya semuanya, maka itu termasuk acara yang sejelek-jeleknya. Sejelek-jeleknya ada di dalam itu orang kaya semuanya. Orang miskin tak ada. Fakir miskin tak ada. Anak yatim jauh sekali. Mungkin kalau diundang orang fakir miskin itu gengsi mungkin hilang martabat. Sebenarnya mereka itulah yang mendatangkan berkah dalam rezeki. Iya. Dalam pembayaran zakat fitrah kan ada fakir miskin. Karena di dalam harta kita ada hak mereka. Anak yatim. Mana tahu Ustaz doa mereka yang diterima. Iya. Doa mereka yang kita harapkan. Cobalah kalau orang fakir miskin, yatim piatu, anak-anak telantar itu pergi dia ke undangan, tanggung gembira Ustaz. Senang hatinya. Malah dia bersyukur, alhamdulillah aku diundang katanya kan. Pergi dia makan tempat acara tuh, salam sama orang tuh, kemudian dah ucap alhamdulillah lagi. Saya udah makan siang ini. Kalau enggak, kemana dia makan? Iya. Yang nggak punya rumah ya kan Ustaz. Anak yatim juga begitu Ustaz. Iya. Jadi menyenangkan hati orang itu termasuk bahagian daripada ibadah. Ibadah. Dia senang, perutnya kenyang. Ya. Kan? Kita pun jadi senang. Iya, betul. Coba lah kita bayangkan, kita kasih orang sedang kelaparan, duit kita kasih. Itu bukan luar biasa. Kita kasih dia. Luar biasa senang dia. Bahagianya mereka Ustaz. Iya.
Jangan-jangan dia berkata, Pak besok undang kami lagi Pak. Kan? Iya, iya. Betul Ustaz? Betul. Ini tapi saya pernah terjadi tuh Ustaz. Dulu kalau misalnya keluarga saya misalnya pesta, memang nggak mau, tapi saya yang mengajak. Iya. Kemudian ini lagi. Kalaupun tidak mau seperti itu, ada makanan sisa, artinya berlebih. Jangan sisa. Jangan sisa ya? Ya, jangan berlebih. Makanan berlebih. Kalau sisa itu makanan dari orang saja. Iya, betul Ustaz. Makanan yang berlebih dimasukkan dalam tempat, nasi misalnya, gulai, sambal, masukkan kantong plastik, masukkan dalam kantong, bukan dengan kantong, dalam tempat baskom yang besar, kemudian kita antarkan kepada anak yatim atau panti asuhan. Itu yang pernah kami laksanakan Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Iya, itu bagus sekali karena kita ini harus pintar dalam arti kata mengejar rezeki dari Allah Ta'ala. Ya. Pertama sekali kalau ingin rezeki Anda mudah, maka sering berbagi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Seseorang itu belum dikatakan sempurna iman dia sebelum dia mencintai saudaranya. Ya, saudaranya. Ya, saudaranya. Daripada dia sendiri ya. Iya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ketika kita mampu berbagi, maka disitulah akan muncul rezeki nanti yang Allah berikan kepadanya. Iya. Karena kita sudah membuat orang senang, Allah pun jadi senang. Maka rezekinya bertambah. Sebenarnya hidup ini simpel. Tinggal bagaimana cara kita mempraktekkannya. Kita aja yang mau susah. Susah, iya. Betul. Allah beri jalan ini, tempuhlah jalan itu. Kamu itu Ustaz? Iya. Jangan cari jalan lain. Ini kalau ada uang sedikit-sedikit main judi. Habis tuh judi. Habis. Pulang ke rumah. Marah. Padahal kan salah jalan dia itu. Kenapa dia main judi? Jangan judi. Kumpul uang tuh belikan makanan. Iya. Kok nasi bungkus atau kok yang lain-lainnya berikan ke keluarga. Enak itu. Begitu Ustaz? Iya. Ilaha illallah. Jadi mengenai tentang rezeki tadi, bagus, lanjutkan. Bagus saja. Berbagi, lanjutkan. Berbagi, ya. Karena itu yang bisa kita buat Ustaz. Iya. Kalau kita undang mungkin sana mungkin orang itu nggak mau datang, mungkin ada merasa malu Ustaz. Iya. Panti asuhan, itu dia merasa malu datang ke tempat acara orang pesta. Karena mungkin heran bagi dia Ustaz. Iya. Apa katanya mungkin? Selama ini Pak sebanyak ini baru pernah kami kena undang. Sebanyak inilah orang pesta katanya kan. Ini baru orang undang. Udah mungkin ratusan kali. Ini yang 101-nya mungkin Ustaz. Ini baru malu dia. Jadi kita inisiatif kepada diri kalau ada makanan sisa berlebih berikan pada mereka. Betul Ustaz? Betul. Kita nggak mungkin sanggup makan lagi Ustaz daripada buang-buang. Bagus, lanjutkan amalannya. Jadi Ustaz, kesimpulan kita tentang 3 amalan. 3 amalan yang harus disegerakan. Laksanakan, harus segera Ustaz, disegerakan. Disegerakan. Yang pertama masalah pertama bayar hutang. Yang kedua fardu kifayah. Yang ketiga menikahkan anak gadis. Jadi kalau bagi-bagi remaja-remaji yang belum menikah, segerakan kalau sudah mampu. Sebelum dia nanti dia nikah sendiri ya Ustaz. Iya. Takut itu Ustaz. Iya. Enggak tahu mak ayahnya, tahu-tahu dah malah kita bicara kita masuk angin nanti kan. Nanti masuk angin, gembung. Tahun sana, tahun sini gembung. Kata Ustaz Abdul Somad. Ya, begitu dia bilang kan? Iya. Ustaz, boleh saya bawa anak gadis Bapak? Tidak boleh. Sebentarnya Pak, tidak boleh. Saya katakan tidak boleh, tetap tidak boleh katanya. Tetap Somad. Sebentarnya Pak, nanti saya bawa ke ayah. Bawalah. La ilaha illallah. Mudah. Iya. Murah. Anak gadis Bapak itu gara-gara mie ayam. Untuk itu Ustaz, kesimpulannya bagaimana? Ada kesimpulan Ustaz? Kesimpulan. Yang pertama, jika sudah ada niat untuk membayar utang maka segerakan. Jangan tunda karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Maka itu semua adalah
ketentuan Allah. Yang kedua, segerakan melakukan fardu kifayah. Ya. Yang ketiga, segerakan untuk menikah anak, Ya. itu anak perempuan kita. Kalau tidak, nanti khawatir kita dia nikah sendiri. Ya, demikian saja kajian kita di sore yang berbahagia ini, Ustaz ya. Ya. Di mana ada salah kami, saya Sahrial, dan ini Ustaz kita Ustaz Sulaiman Umar. Waktu sudah kami berikan, Ustaz ya, secukup-cukupnya, Ustaz ya, sebanyak-banyak mungkin, Ustaz ya. Dan demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.